Oke, kita masuk di hari yang kedua. Di hari yang kedua ini, kita akan sama-sama belajar bahwa Anda dan saya ada di dunia ini bukan karena sebuah kebetulan. Kelahiran Anda dan saya bukanlah sebuah kebetulan atau kecelakaan. Jauh sebelum Anda dikandung, Anda dan saya, kita semua, kita sudah dikandung di dalam hati dan pikirannya Tuhan. Jadi, sebelum kita ada di dunia ini, bahkan kita ini sudah ada di hatinya Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Engkau mengenal aku luar dan dalam. Engkau tahu setiap tulang dalam tubuhku. Engkau tahu bagaimana aku dijadikan. Sedikit demi sedikit, bagaimana aku dipahat dari ketiadaan menjadi keberadaan." Tuhan itu juga merencanakan di mana Anda akan dilahirkan, di mana Anda akan tinggal, ras Anda, suku Anda, kebangsaan Anda, bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang acak. Jadi semuanya itu ada di dalam sebuah tujuan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa, oh saya dilahirkan dari suku ini mungkin yang minoritas, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Atau saya dilahirkan dengan keluarga yang kurang mampu misalnya, berarti Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menjadikan kita itu sesuai dengan tujuannya. Jadi dimanapun kita dilahirkan, di kota apapun, di bangsa apapun, dengan ras apapun, dengan status ekonomi apapun, Tuhan punya tujuan untuk Anda dan saya. Dan yang paling mengagumkan, ada dicatat seperti ini. Tuhan menetapkan bagaimana Anda dilahirkan tanpa melihat kondisi kelahiran dan siapa orang tua Anda. Tuhan punya rencana ketika menciptakan Anda. Banyak anak yang lahir tanpa direncanakan orang tua. Ketika salah satu dari kita misalnya lahir di dunia ini karena kecelakaan, kata dunia, Tuhan tidak menganggap seperti itu. Tuhan pun punya tujuan. Tuhan bisa memperhitungkan kesalahan, bahkan dosa manusia. Setiap tanaman dan binatang dirancang oleh Tuhan. Setiap orang dirancang dengan tujuan tertentu. Motivasi Tuhan untuk menciptakan Anda dan saya adalah kasih-Nya. Karena Allah mengasihi kita, maka Allah ingin kita ini hidup di dunia. Kita adalah fokus dari kasih-Nya, dan kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Jadi buang jauh-jauh rasa di mana pemikiran dan rasa di mana kita, oh saya kurang berharga karena saya dilahirkan di keluarga ini, berarti saya ini kurang dicintai Tuhan. Tuhan punya tujuan buat Anda dan juga saya. Uniknya di buku ini dikatakan seperti ini. Bahkan Tuhan itu menciptakan alam semesta itu bagi keberadaan kita. Jadi bukan kita ini diciptakan di dalam alam semesta ini tidak punya tujuan, tidak punya maksud. Alam semesta khusus diciptakan dengan spesifikasi yang tepat, yang memungkinkan untuk kita bisa hidup. Sebegitu cintanya Tuhan sama kita ya, sehingga tempat hidup kita pun Tuhan perhitungkan. Mengapa Tuhan melakukan semua itu? Mengapa Ia bersusah payah menciptakan alam semesta untuk kita? Karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Kasih yang seperti ini sulit dipahami, tetapi sangat dapat diandalkan. Tuhan menciptakan Anda dan saya supaya Ia dapat mengasihi Anda. Ini adalah kebenaran yang harus menjadi dasar kehidupan kita. Firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Alkitab tidak mengatakan Tuhan mempunyai kasih, tapi Ia adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Jadi ketika kita merindukan kasih, ayo mendekat dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita agar Tuhan itu sendiri dapat mengekspresikan kasih-Nya. Tuhan menciptakan Anda dan saya untuk suatu alasan, dan kehidupan kita mempunyai arti yang dalam. Kita dapat menemukan arti dan tujuan itu hanya apabila kita menjadikan Tuhan sebagai pokok acuan hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 3, versi The Message, yang diartikan dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan, satu-satunya cara yang tepat untuk memahami diri kita adalah dengan mengerti siapakah Tuhan dan apa yang Ia lakukan untuk kita. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh Russell Calvert. Dia menulis sebuah puisi, dan ini merangkum semua apa yang kita pelajari hari ini. Saya bacakan untuk Anda. Anda adalah Anda untuk suatu alasan. Anda adalah bagian dari suatu rencana yang pelik. Anda adalah suatu desain unik yang berharga dan sempurna. Disebut lelaki atau perempuan, khusus milik Tuhan. Anda berpenampilan seperti itu dengan suatu alasan. Tuhan kita tidak membuat kekeliruan. Ia merajut Anda dalam kandungan. Anda benar-benar apa yang ingin Ia ciptakan. Orang tua Anda adalah orang tua yang dipilihnya, dan tidak peduli apapun yang Anda rasakan, mereka dirancang khusus
sesuai dengan rencana Tuhan, dan mereka memiliki materai sang ahli. Memang, trauma yang Anda hadapi tidak mudah, dan Tuhan menangis karena itu begitu menyakitkan Anda. Tetapi itu diizinkan untuk membentuk hati Anda, supaya Anda tumbuh menjadi serupa dengannya. Anda adalah Anda dengan suatu alasan. Anda telah dibentuk dengan tongkat Tuhan. Anda adalah Anda kekasih karena ada Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kehidupan kita di dunia ini bukan sebuah kebetulan. Ada rencana Tuhan yang begitu mulia, karena Ia begitu mengasihi kita. Kita dilayakan untuk dapat hidup, kita dapat menyembah Dia, memuji Dia, melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan di dunia ini hanya karena Tuhan itu mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Yesaya 44 ayat 2, Aku adalah penciptamu, engkau ada dalam pemeliharaanku bahkan sebelum dilahirkan. Mari kita renungkan, apa sih yang menjadi hambatan kita untuk kita ini bersyukur tentang hidup kita sendiri? Mungkin kondisi fisik kita, mungkin keadaan ekonomi kita, keluarga kita, mungkin juga ada 1-2 hal yang kita rasa, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Tapi ayo kita sadari, kita renungkan bersama-sama bahwa Tuhan itu punya tujuan. Tuhan itu tidak kebetulan menempatkan Anda dan saya di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah ras, di dalam sebuah status ekonomi bahkan. Tuhan itu punya tujuan. Jadi ayo kita dekat sama Tuhan. Kita tahu tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan. Di akhir video ini saya mau menghimbau buat kita semua ya, yang mendengarkan video ini mungkin yang sampai akhir, untuk kita dapat beli bukunya, buku Purpose Driven Life ini, buku yang sangat menarik untuk dibaca, karena dengan mendengarkan insight seperti ini, Anda mungkin bisa dapat 20-30% dari pemahamannya, tetapi jika Anda punya bukunya, Anda bisa mendapatkan insight yang penuh. Jadi saya himbau untuk Anda bisa dapat beli bukunya, tidak begitu mahal, 65.000 saja, dan link pembeliannya ada di dalam deskripsi video ini. Tuhan Yesus memberkati.